Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1236 sampai bab 1240. Memikirkan hal ini, Bai Yutang menggertakkan giginya dengan kebencian. Sialan, dasar pembohong tua. Mari kita lihat bagaimana saya menghadapinya ketika saya kembali. Yang paling penting adalah awalnya dimaksudkan untuk diberikan kepada Tang Chun hari ini, tetapi sekarang telah menjadi lelucon. Namun, sudah terlambat bagi semua orang untuk menertawakan Bai Yutang. Mereka semua melihat tas pesona giok di depan Ye Chong, dan mata mereka hampir jatuh. Mereka semua menunjukkan tampilan serakah. Akan lebih bagus jika salah satu dari mereka menjadi milik mereka. Banyak orang bahkan ingin berbicara dengan Ye Chong dan membeli satu darinya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan hidup, dan itu sepadan dengan uangnya. Saat ini, Bai Lijuan melihat bahwa Bai Yutang terlihat sedikit malu, dan bergegas untuk menyelamatkan, dan berkata, "Oh, Tuan Bai, jangan marah. Meskipun barang yang Anda beli palsu, niat Anda adalah nyata kami Xiao Chun. Aku memiliki semuanya di hatiku, Xiao Chun, bukankah menurutmu begitu? Anda harus tahu betapa bersyukurnya Anda." Kata Tang Qingsan. Tang Chun tersenyum sedikit. "Ini tidak penting lagi. Tuan Muda Bai telah mengatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan pernah menyentuhku lagi." Tang Chun mengungkit masalah ini lagi. Wajah Bai Yutang memerah. Bai Lijuan mendengus dingin. "Oh, bagaimana kata-kata seperti itu bisa diperhitungkan? Itu hanya lelucon." "Oh, benarkah?" Kemudian Tuan Muda Bai berkata bahwa hanya ada satu jimat giok di Tiongkok. Dia bercanda. "Pantas saja pacarku membuat sekantong besar jimat giok. Kelihatannya tidak terlalu berharga," kata Tang Chun lagi. Kata pacar membuat Bai Yutang terdengar sangat kasar. Wajahnya telah berubah warna hati. Bai Yujuan memutar matanya. "Oh, nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Tuan Muda Bai? Jangan dimasukkan ke dalam hati. Xiao Chun tidak bisa bicara." Tang Qingsan mendengus dingin, dan berkata, "Xiao Chun, kamu masih muda, saya menyarankan kamu untuk lebih pintar. Bahkan jika Ye Chong memiliki begitu banyak jimat giok di tangannya, apakah dia memberimu satu? Wanku membeli satu hanya untuk diberikan kepadamu. Apakah kamu tidak tahu siapa di antara mereka memperlakukanmu dengan baik?" "Iya, iya." Bai Lijuan dan Tang Qingsan bernyanyi bersama. Dan Tang Zhenhua berhenti berbicara saat ini, hanya menatap Ye Chong dengan tenang. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa ketika Ye Chong tiba, dia membunuh anggota 18 keluarga dan mendirikan kelompok Dewa Naga, yang tiba-tiba muncul. Prestasi tersebut mungkin sangat mempesona di mata orang lain. Tapi dalam pandangan Kang Zhenhua, itu bukan apa-apa. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan Ye Chong. Namun, ketika Ye Chong mengeluarkan jimat giok ini, Tang Zhenhua benar-benar terkejut. Ini adalah barang yang tak ternilai. Dengan ini, sebuah keluarga dapat langsung ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Tang Chun mendengus, dan berkata dengan tidak yakin, "Bagaimana kamu tahu bahwa Ye Chong tidak akan memberiku apa-apa?" Nada suara itu seperti seorang gadis kecil yang menunggu hadiah. Tang Qingsan mencibir, memandang Ye Chong, dan bertanya, "Mengapa? Apakah Anda bersedia memberikan tas jimat giok ini kepada Tang Chun?" Tang Qingsan menggunakan metode provokatif. Jika Ye Chong tidak mengirimkannya, itu secara alami akan memverifikasi teorinya sekarang, membuktikan bahwa Ye Chong tidak memiliki ketulusan Bai Yutang terhadap Tang Chun. Pada saat itu, dia akan memiliki alasan untuk mengusir Ye Chong dan membiarkan Tang Chun dan Bai Yutang melanjutkan pertunangan mereka. Dan jika Ye Chong mengirimkannya, maka nilai tas jimat giok ini tidak terhitung, bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Jika Anda memberikannya kepada Tang Chun, bukankah itu sama dengan memberikannya kepada keluarga Tang? Baginya sebagai kepala keluarga, sudah pasti tidak rugi. Oleh karena itu, apakah Ye Chong mengirimkannya atau tidak, itu bermanfaat baginya. Ye Chong tersenyum dan berkata,
tentu saja aku tidak ingin berpisah dengannya. Semua orang tidak menyangka Ye Chong mengatakan itu. Tang Qingsan mencibir, "Hehe, Xiao Chun, apakah kamu melihat itu? Apa yang saya katakan? Anak ini hanya berpura-pura. Tuan muda memperlakukanmu dengan baik." Bai Lijuan juga berkata. Bai Yutang juga berkata, "Hehe, Xiao Chun, kamu ikuti saja penjahat tak tahu malu ini." Sebelum Bai Yutang selesai berbicara, Ye Chong melanjutkan. "Aku tidak mau memberikan hal-hal ini kepada Tang Chun, yaitu karena, bagaimana ini bisa terjadi? Kain layak untuk Tang Chun saya, meski kata-kata ini sangat menyenangkan, bahkan orang luar pun bisa merasakannya. Namun, ini jelas menyombongkan diri." Jimat giok yang sangat berharga ini berubah menjadi compang camping di mulutnya. Benar-benar lelucon, inilah yang para pengusaha kaya ini haus akan ilmu. Tapi mereka tidak bisa meraihnya. Pada saat ini, Tang Chun tersenyum sedikit. Wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan dia sedikit menundukkan kepalanya. "Oh, kamu bisa membuat orang senang dengan kata-kata manis." Melihat adegan pemalu Tang Chun, Bai Yutang menggertakkan giginya dengan marah. "Apa yang kamu banggakan? Biarkan aku melihat hal-hal berharga apa lagi yang bisa kamu hasilkan." Bai Yutang mencibir. Ye Chong tidak repot-repot menjawab Bai Yutang, tetapi mengeluarkan kotak kecil lain dari senjata ajaib luar angkasa. Kotak itu hanya seukuran telapak tangan, dan terlihat sangat sederhana, sama sekali berbeda dari kotak yang diberikan Bai Yutang kepada Tang Chun sebelumnya. Ye Chong mengambil kotak itu, berjalan ke Tang Chun, dan berkata, "Xiao Chun, ini untukmu, selamat ulang tahun untukmu." Pipi Tang Chun merah di kedua sisi. Dia mengambil kotak itu dengan tangannya, dan tersenyum sedikit. "Terima kasih kamu, Ye Chong. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima." Bai Lijuan mendengus dingin, dan berkata, "Xiao Chun, hadiah macam apa ini? Hanya sampah seperti ini? Dan kamu, apakah Anda akan mengirimkannya kepada seseorang? Jangan repot-repot memperhatikan orang bodoh tak berotak." Bai Lijuan. Siapapun yang memiliki otak kecil dapat menebak bahwa apa yang dikirim Ye Chong pasti bukan sampah. Lagi pula, Ye Chong adalah orang yang bisa mengeluarkan begitu banyak jimat batu giok, dan kemungkinan mengeluarkan hal-hal baik lainnya juga sangat tinggi. Setelah itu, Tang Chun membuka kotak itu. Di dalam kotak, ada pil emas bulat. Saat kotak dibuka, cahaya kemasan bersinar, dan aroma obat meluap. Setelah mencium aroma obatnya, semua orang merasa segar kembali. Bahkan orang yang tidak tahu apa itu pil, tahu bahwa itu pasti bagus. Ketika Tang Zhenhua melihat ramuan ini, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia langsung berdiri, dan bertanya, "Ini, apa ini?" Ye Chong sedikit tersenyum, "Ini adalah pil penempat tubuh emas." "Apa itu, Huang? Pil pelatihan tubuh emas?" Tang Zhenhua membuka mulutnya karena terkejut. Pil hadiah ulang tahun yang lebih baik adalah teknologi yang sangat kuno. Sebagian besar ramuan di dunia diturunkan dari zaman kuno. Meskipun efek obatnya terbatas, semuanya sangat kuno. Nilainya tidak kalah dengan barang antik. Hanya keluarga besar seperti keluarga Tang yang tahu sedikit tentang obat mujarab. Semua orang tahu bahwa pil yang bagus memiliki efek ajaib. Obat mujarab, sejak zaman kuno, bahkan kaisar dan ayahnya tidak pernah melupakannya. Dalam banyak kasus, sebuah pil dapat menentukan nasib sebuah keluarga. Oleh karena itu, pil selalu menjadi barang yang paling dicari di kalangan keluarga kelas atas. Apalagi ada beberapa ramuan dengan kegunaan khusus yang tidak bisa diukur dengan uang. Bahkan di tangan keluarga Tang, hanya ada beberapa pil biasa yang cukup untuk menjadi harta karun rumah kota. Pil sangat berharga, dan hanya ada sedikit alkemis di dunia yang dapat menyempurnakannya. Gunung Longhu di pegunungan Wangjing di ibu kota bahkan tidak sebesar 4 keluarga besar. Alasan mengapa mereka dapat memiliki status setinggi itu adalah karena, di Gunung Longshan, ada seorang alkemis legendaris yang dapat memurnikan beberapa pil biasa. Kerajinan alkimia hampir hilang. Hanya di beberapa keluarga dan sekte kuno, mungkin ada 1 atau 2 alkemis, yang semuanya adalah harta karun kuno.
Ahli alkimia di Longhushan membuat pil biasa-biasa saja, tetapi masih memungkinkan Longhushan berdiri di level yang sama dengan keluarga Cao. Dari sini kita bisa melihat betapa berharganya pil obat. Tang Zhenhua, kepala tua keluarga Tang, telah melihat beberapa pil. Tapi seperti sekarang, ini adalah pertama kalinya dia melihat pil emas di tangan Tang Chun, yang sangat halus dan memiliki aroma yang kuat. Tang Zhenhua tahu bahwa ini pasti ramuan yang tidak bisa lebih maju, dan itu bahkan lebih maju daripada ramuan manapun yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Itu sebabnya Tang Zhenhua sangat terkejut. Tang Zhenhua sangat tertarik dengan ramuan. Ketika dia masih muda, dia pergi ke Gunung Longhu untuk mempelajari ramuan. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa pemahaman tentang Golden Body Forging Pill. Pil binaraga emas ini adalah jenis obat yang, setelah meminumnya, dapat meregenerasi tubuhmu, memperpanjang hidupmu, dan bahkan mengubah orang biasa menjadi kerangka jenius. Tang Zhenhua bertanya dengan kaget. Ye Chong mengangguk, itu benar. Kemudian, dia memandang Tang Chun. Xiao Chun, kebugaran fisikmu sudah bagus. Aku yakin setelah minum pil ini, kamu bisa benar-benar terlahir kembali. Benarkah? Tang Chun sangat bersemangat. Kalau begitu aku bisa sebaik kamu. Tang Chun tidak tertarik menjadi pria kuat yang bisa mencapai 10. Namun, Tang Chun berharap dia dapat memiliki kemampuan Ye Chong untuk begadang selama beberapa hari dan memiliki energi dan ingatan yang sangat baik. Ye Chong tersenyum, mungkin sulit untuk menjadi seperti saya. Kemudian, dia menunjuk ke Bai Saner, dan melanjutkan, namun, saya bisa membiarkan Anda menjadi seperti dia dalam waktu setengah tahun. Bai Saner marah, seluruh tubuhnya telah dibudidayakan selama beberapa dekade. Ketika Ye Chong mengatakan ini, dia jelas meremehkannya. Nak, apa yang kamu bicarakan? Tapi Tang Chun dan Ye Chong sepertinya tidak mendengar kemarahan Bai Saner sama sekali. Tang Chun menggelengkan kepalanya, jelas tidak puas, ini tidak sebagus itu. Hei, ya, pil ini hanya rata-rata, maka aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik nanti, dan aku berjanji akan memuaskanmu. Ye Chong tersenyum, berkata, apakah ini tampan sekali? Jika ramuan ini juga tampan, apakah Anda akan membiarkan orang lain hidup? Rahang Tang Zhenhua hampir jatuh. Di mata orang biasa, harta yang sangat berharga, bahkan obat mujarab, hampir tidak berharga di mulut Ye Chong. Siapa anak ini? Berapa banyak hal baik yang Anda miliki? Ye Chong baru saja mengatakan bahwa Tang Chun akan diberikan hadiah ulang tahun yang lebih canggih dari jimat batu giok. Tetapi semua orang masih tidak mempercayainya. Tapi sekarang, semua orang mempercayainya. Semua orang terkejut, iri, cemburu dan serakah, melihat ramuan emas di tangan Tang Chun. Banyak orang menyesali di dalam hati mereka, mengapa saya tidak bertemu pacar seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, bahkan Bai Yutang pun menunjukkan tatapan serakah. Dia bertanya pada Bai Saner dengan suara rendah, apakah ramuan ini benar-benar sangat kuat? Bai Saner sedikit malu, ramuan ini memang bisa mengubah tubuhmu. Tetapi jika kamu ingin mencapai levelku, itu hanya mimpi. Bai Yutang secara alami, bukan itu yang dia pedulikan. Efek ramuan ini sudah membuatnya serakah. Selain keserakahan, lebih banyak kecemburuan. Apa yang Ye Chong berikan pada Tang Chun ternyata adalah ramuan yang bisa mengubahnya. Ini jauh lebih berharga daripada pesona giok. Sebagai perbandingan, jimat batu giok yang diambil Bai Yutang benar-benar terlalu sampah. Memikirkan hal ini, Bai Yutang secara alami merasa malu, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Chong. Hanya Tang Zhenhua yang memperhatikan kalimat lain, kamu, Tuan Ye, apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan pil yang lebih baik? Tang Zhenhua mulai memanggilnya, Tuan Ye, sekarang, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Namun, Tang Zhenhua memiliki idenya sendiri. Tahukah Anda, pil semacam itu bisa menempa pria super kuat, yang akan membuat status keluarga maju pesat. Jika keluarga Tang memiliki pil seperti itu tidak akan menjadi seperti ini. Saya khawatir bahkan keluarga Cao berbondong-bondong ke ramuan seperti itu. Dan Ye Chong bahkan berkata bahwa dia bisa menemukan obat yang lebih baik.
Ini menunjukkan bahwa Ye Chong pasti mengenal sang alkemis. Secara alami, Tang Zhenhua tidak akan melepaskan sumber daya tersebut. Nyatanya, Tang Zhenhua tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chong sendiri adalah seorang alkemis. Dan Ye Chong sepertinya tidak ingin memperhatikan Tang Zhenhua, hanya tersenyum sedikit. Pada saat ini, Tang Qingsan mendengus dingin, "Hehe, berguna jika kamu mengatakan itu berguna. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bukankah kamu gunakan sesuatu untuk membodohi orang?" Tang Qingsan belum selesai berbicara Tang Zhenhua menamparkan meja dengan marah, dan menatap Tang Qingsan. "Diam, apakah Anda di sini untuk berbicara? Semua tamu ada di sini. Tunjukkan tempat duduk kepada Tuan Ye." Sikapnya terhadap Ye Chong, sudah ada perubahan 180 derajat. Tang Qingsan sedikit bingung. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Bai Lijuan dengan cepat berkata, "Ayah, hari ini bukan hanya untuk ulang tahun Tang Chun, tetapi juga untuk pertunangan kita dengan keluarga Bai. Lihat, tidak pantas anak ini berada di sini." Tang Zhenhua menyela Bai Lijuan, dan berkata, "Hari ini adalah hanya pesta ulang tahun Tang Chun kita. Mari kita bicara tentang pertunangan perlahan." Mendengar kalimat ini, Bai Yutang mengertakkan gigi dengan kebencian. Niat Kang Zhenhua sudah jelas, dan dia hampir saja menolak pernikahan Bai Yutang secara langsung. Faktanya, jika bukan karena ketakutan keluarga Bai, saya khawatir Tang Zhenhua akan benar-benar menolak hari ini, dan mungkin dia akan menugaskan Tang Chungo ke Ye Chong. Memikirkan hal ini, Bai Yutang menatap Ye Chong dengan kejam, pria terkutuk ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa, masih tinggal di sini?" Menunggu makan kue, Bai Yutang menggertakkan giginya dengan kebencian. Kata Bai Saner, "Bunuh dia." Pada saat ini, Bai Yutang menjadi marah dan kehilangan akal sehatnya. Bai Saner membujuk, "Tuan muda Bai, apakah Anda ingin memikirkannya lagi? Lagi pula, ini adalah keluarga Tang." Bai Yutang mendengus dingin, "Jadi apa? Menurun? Itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Bai sama sekali. Bahkan jika dia membunuh orang di sini, keluarga Tang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bunuh dia." Bai Yutang bersikeras. Bai Saner berhenti sejenak, lalu berkata, "Ya." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bergegas menuju Ye Chong. Tangan kanannya yang layu berbentuk seperti cakar elang, dan dia menarik ke arah leher Ye Chong. Keterampilan cakar elang Bai Saner tidak terkalahkan di dunia. Selama dia meraih leher Ye Chong, dia bisa menghancurkannya. Kecelakaan seperti itu terjadi begitu cepat sehingga belum ada yang bisa bereaksi. Dalam sekejap, Bai Saner berada di dekat Ye Chong. Ye Chong mendengus pelan dan melambaikan tangannya dengan santai. Bang! Bai Saner terpesona oleh ledakan energi sejati. Dia mundur lebih dari 10 meter sebelum berhenti, dan darah di dadanya mendidih. Pada saat ini, semua orang menyadari apa yang terjadi dan menatap Ye Chong dengan kaget. Bai Saner sangat terkejut. Anda tahu, dia adalah prajurit peringkat puncak Huang. Alasan mengapa Bai Saner memiliki status yang begitu tinggi di keluarga Bai justru karena kultivasinya yang tinggi. Namun, setelah kontak pertama, dia benar-benar dipukul mundur oleh pihak lain. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa lawannya tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Bai Saner mencengkeram dadanya, jika dia tidak menahan diri, dia akan mengeluarkan seteguk darah. Dia memandang Ye Chong dengan kaget, dan berkata dalam hatinya, "Mungkinkah? Tidak mungkin, mungkinkah anak ini telah menjadi seniman bela diri tingkat Suan yang legendaris? Ini, bagaimana mungkin? Kebanyakan orang belum pernah mendengarnya. Bahkan prajurit tingkat Huang datang ke bidang penglihatan publik hanya ketika Sudo Martialis meledak dalam jumlah besar. Meski begitu, masyarakat umum hanya tahu sedikit tentang prajurit tingkat Huang. Jadi, apalagi prajurit tingkat Suan. Bahkan Bai Saner hanya mendengar bahwa hanya beberapa monster tua di ibu kota yang bisa mencapai level itu. Prajurit tingkat Suan yang sebenarnya semuanya adalah master tersembunyi, dan Bai Saner belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, Ye Chong mengalahkannya dengan mudah. Anak ini masih sangat muda.
Mungkinkah dia benar-benar seorang pejuang misterius? Bai Saner masih tidak percaya. Pada saat ini, Bai Yutang mendekati Bai Saner dan bertanya, "Bai Saner, ada apa denganmu? Mengapa kamu sangat keren hari ini?" Bai Saner dengan cepat berbisik, "Tuan Muda Bai, anak ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Ayo pergi sementara, kita akan membicarakan ini nanti." Bai Yutang terdiam, tetapi melihat ekspresi serius Bai Saner, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Bai Saner itu benar. Karena bahkan Bai Saner tidak bisa menghadapinya, Bai Yutang bahkan tidak bisa menghadapinya lagi. Berjalan, Bai Yutang memelototi Ye Chong dengan kejam, lalu menoleh dan pergi. Tang Saner buru-buru mengikuti. Melihat mereka pergi, Tang Chun diam-diam menghela nafas lega. Dia berkata dalam hatinya bahwa berkat Ye Chong, trik mereka tidak berhasil hari ini. Memikirkan hal ini, Tang Chun sedikit tersenyum pada Ye Chong. Ye Chong juga tersenyum pada Tang Chun, mengangkat gelasnya dan menyentuh Tang Chun. "Selamat ulang tahun." Pesta ulang tahun berakhir hampir pukul 9 malam itu. Semua orang meninggalkan tempat itu satu persatu setelah meninggalkan keluarga Tang. Banyak orang menunggu di depan pintu keluarga Tang. Mereka berharap untuk bertaruh pada Ye Chong dan membeli jimat giok dari Ye Chong. Mereka tidak peduli berapa biayanya. Di sisi lain, Tang Zhenhua awalnya ingin menahan Ye Chong dan mengobrol lebih banyak di sini. Ye Chong sedang tidak ingin tinggal di keluarga Tang, jadi dia berbalik dan pergi, membawa Tang Chun dan Tang Qingfeng bersamanya. Mengenai hal ini, Tang Zhenhua tidak mengatakan apa-apa, dan meminta Ye Chong untuk membawa mereka semua pergi. Setelah Ye Chong membawa Tang Chun dan Tang Qingfeng keluar rumah, di ruang perjamuan, hanya anggota keluarga Tang yang tersisa. Tang Qingsan bertanya dengan tidak yakin, "Ayah, biarkan mereka pergi seperti ini?" Tang Zhenhua mengerutkan kening, memelototi Tang Qingsan, dan berkata, "Ingat, mulai hari ini, saya akan memperlakukan Tang Qingfeng dan Tang Chun dengan hormat. Saya bersikap sopan, memperlakukannya sebagai keluargaku sendiri. Selain itu, mari kita kesampingkan pernikahan antara Tang Chun dan keluarga Bai." Tang Qingsan berkata, "Aku khawatir ini akan menyinggung keluarga Bai, kan? Keluarga Bai daripada jangan menyinggung Ye Chong, mengerti?" Kata Tang Zhenhua. Bai Lijuan masih tidak yakin, apakah Ye Chong ini benar-benar sekuat itu. Tang Zhenhua menghela nafas, dan berkata, sumber daya di belakangnya mungkin mengejutkan seluruh ibu kota. Di sisi lain, Ye Chong mengantar Tang Chun dan Tang Qingfeng bersamanya saat mereka berdua baru saja keluar dari gerbang kompleks keluarga Tang. "Saya melihat sekelompok orang bergegas seperti air pasang. Tuan Ye, Tuan Ye, Tuan Ye, kami sudah lama menunggu Anda. Tuan Ye, bisakah Anda menjual batu giok kepada kami jimat? Aku juga menginginkannya, pastikan untuk meninggalkan satu untukku." Semua orang seperti segerombolan lebah, dan mereka akan menempel di mobil Ye Chong. Bahkan Ye Chong hampir terintimidasi oleh postur ini. Dia dengan cepat menginjak pedal gas, dan mobil itu bergegas keluar dengan cepat. Untungnya, keterampilan mengemudinya sangat baik. Dia melewati satu demi satu mobil yang diparkir di depan pintu, dan melewati orang-orang gila itu. Setelah itu, Ye Chong pergi, hanya menyisakan jejak knalpot berdebu. Semua orang menghela nafas ketika mereka melihat mobil itu pergi. Ibu kota, cincin dalam, Villa Baijia, Bai Yutang mengalami penghinaan besar kemarin, dan sedang duduk di kamar sambil merajuk saat ini. Pada saat ini, kepala pelayan Bai Saner datang dan berkata, "Tuanmu datang, Tang Sengwu ada di sini dan ingin bertemu denganmu." Bai Yutang mendengus, apa yang dilakukan sampai itu di sini? Bai Saner jelas tidak tahu. Sekarang, hal terakhir yang ingin dilihat Bai Yutang adalah keluarga Tang. Namun, dia juga tahu bahwa ada kebencian yang mendalam antara Tang Sengwu, Tang Chun dan Ye Chong. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Dia merenung sejenak, dan berkata kepada Bai Saner, "Bawakan aku Tang Sengwu." Setelah beberapa saat, Bai Saner masuk bersama Tang Sengwu. Melihat Bai Yutang, Tang Sengwu langsung menyapanya dengan hormat. "Tuan Muda Bai,
Apa kabar? Tampaknya sengaja atau tidak sengaja. Artinya, sepertinya dia ingin membisikkan sesuatu kepada Bai Yutang, dan tidak ingin Bai Saner hadir. Bai Yutang melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Bai Saner untuk mundur terlebih dahulu. Setelah Bai Saner turun, Tang Sengwu berbisik, "Tuan Muda Bai, apa yang dilakukan Tang Chun dan Ye Chong tadi malam benar-benar keterlaluan." Saat memikirkan hal ini, Bai Yutang menjadi semakin marah. "Sial, sepasang anjing ini, aku akan membersihkannya cepat atau lambat." Tang Sengwu mengambil kesempatan untuk berkata, "Benar, seorang wanita seperti Tang Chun, aku tidak tahu bagaimana mencintai diriku sendiri. Tapi aku ingin bersama bajingan seperti Ye Chong. Aku benar-benar sakit, Tuan Bai. Dia sama sekali tidak layak untuk cintamu." Bai Yutang mendengus dingin. "Karena kamu tidak bisa mendapatkannya, biarkan dia menghancurkannya." Terakhir malam, kata-katanya telah diucapkan. Ye Chong dapat mengeluarkan jimat giok, dia tidak akan pernah mengganggu Tang Chun. Sekarang, memintanya untuk mengganggu Tang Chun lagi tidak hanya akan membuatnya tidak adil, tetapi juga mengubahnya menjadi orang yang mengingkari janjinya. Dia tidak bisa kehilangan muka itu. Oleh karena itu, hubungan antara dia dan Tang Chun benar-benar diganggu oleh Ye Chong. Dia tidak hanya membenci Ye Chong, tapi juga Tang Chun. Menurut karakter Bai Yutang, jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan hancur. Karena Tang Chun tidak mau mengikutinya, dia akan membunuh Tang Chun, jalang kecil itu. Melihat ekspresi marah Bai Yutang, Tang Sengwu tahu bahwa dia benar kali ini. Dia berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Tuan Muda Bai, sebenarnya, saya benci Tang Chun. Jalang kecil ini, saya berharap saya bisa membunuhnya dan Ye Chong. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Tuan Muda Bai, saya bisa tolong kamu, kita bisa menyingkirkan pasangan itu bersama-sama." Bai Yutang menatap Tang Sengwu dengan dingin. Meskipun dia sangat marah sekarang, dia tidak bodoh. Dia mencibir, "Tang Sengwu, kamu datang ke sini hanya untuk membiarkanku menyingkirkan Tang Chun, bukan?" Tang Sengwu tersenyum dan mengangguk. "Aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu, Tuan Muda Bai." Bai Yutang mendengus dingin, dan bertanya dengan sadar, "Bukankah kamu juga dari keluarga Tang? Mengapa kamu melawan Tang Chun? Apakah kamu benar-benar ingin menyingkirkannya dengan tulus?" "Tentu saja, Tuan Muda Bai. Percayalah padaku." Tang Sengwu berkata. "Lagi pula, Tang Chun sama sekali bukan anggota keluarga Tang. Permusuhan antara aku dan dia sedalam laut. Aku ingin membunuhnya sejak lama." Tang Sengwu memiliki dendam terhadap perusahaan. Awalnya, dia ingin mengandalkan kekuatan keluarga Tang untuk membunuh Tang Chun. Namun, sikap Tang Zenshan terhadap Tang Chun dan Ye Chong menjadi sangat ambigu. Oleh karena itu, tidak mungkin Tang Sengwu membalas dendam pada Tang Chun sendirian. Setelah dipikir-pikir, satu-satunya cara untuk datang ke rumah Bai adalah dengan menggunakan kekuatan Bai Yutang untuk melenyapkan Tang Chun. Kemudian, Tang Sengwu merendahkan suaranya lagi, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Bai, jika Anda punya perintah, katakan saja." "Saya di salon kecantikan murni dan alami, dan ada beberapa mata-mata." Mendengar ini, Bai Yutang menyipitkan matanya. Sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Setelah kurang dari 1 menit, Bai Yutang sedikit tersenyum. "Oke, aku akan mempercayaimu." Kemudian, Bai Yutang mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tidak menunggu Tang Sengwu bertanya, "Siapa yang menelepon?" Di sisi lain telepon, "Sudah terhubung, siapa itu?" Sebuah suara malas menghampiriku. "Kakak Cao, ini aku, Bai Yutang, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Apakah kamu pikir kamu bebas sekarang?" Bai Yutang berbicara dengan sangat sopan. Ini benar-benar berbeda dari penampilannya yang biasa dari leluhur kedua keluarga Bai. Tang Sengwu, yang berada di sampingnya, tercengang. Ketika dia mendengar kata "saudara Cao", dia semakin terkejut. Seseorang yang bermarga Cao bisa membuat Bai Yutang begitu hormat. Dia bisa memikirkan siapa itu dengan jari kakinya. Secara alami, mereka berasal dari keluarga Cao. Ternyata keluarga Bai sudah lama berhubungan dengan keluarga Cao. Tak heran jika di antara 4 keluarga laki-laki di ibu kota,
perkembangan keluarga Bai saat ini adalah yang terbaik. Tang Sengwu tidak menyangka dia akan menemukan rahasia sebesar itu. Saat Tang Sengwu ada di sini, berpikir dengan liar, Bai Yutang sudah menutup telepon. Dia berkata kepada Tang Sengwu, ayo pergi sekarang dan temukan saudara Cao. Pada saat ini, itu berada di daerah paling makmur di lingkar dalam ibu kota. Berdekatan dengan pusat ibu kota, terdapat Villa Manor. Di lokasi yang begitu mahal di ibu kota, bisa dibangun sebuah villa manor yang mewah, yang menunjukkan bahwa pemilik villa harus sakti. Ini villa keluarga Cao. Di Villa Cao, jika Anda melihat-lihat, Anda dapat melihat bangunan penting di ibu kota, Singong. Di platform besar terbuka di lantai 2 villa, seorang pria berjas, sekitar 20-an, mengenakan kacamata berbingkai emas, tampak lembut dan anggun, duduk di kursi. Dia memperhatikan dengan seksama, pemandangan salju Singong tidak jauh. Meski dingin, dia mengenakan pakaian tipis, namun, dia sepertinya tidak merasakan dingin sama sekali. Di tangannya, dia masih memainkan ponsel yang baru saja ditutup. Dialah yang baru saja berbicara dengan Bai Yutang di telepon, Cao Zhengchun, putra tertua dari keluarga Cao. Cao Zhengchun masih muda, tapi dia sudah mulai mengatur beberapa urusan penting keluarga Cao. Dan baru-baru ini, dia merencanakan acara besar yang bisa mengguncang ibu kota. Saat ini, seorang pelayan dari keluarga Cao datang dengan membawa banyak dokumen. Tuan muda, penyelidikannya sudah jelas, orang yang pergi untuk membunuh Yuan Yaoer di Gunung Longhu adalah pembunuh paling populer di ibu kota, pembunuh dari organisasi Feng Stab. Latar belakang Jepang, dengan kemampuan keluarga Cao, sangat mudah untuk mendapatkan informasi ini. Cao Zhengchun mengangguk, tapi yang dia pedulikan sekarang bukanlah Feng Stab, tapi Yuan Yaoer. Pramugari melanjutkan, di tangan para pembunuh itu, orang yang menyelamatkan Yuan Yaoer tidak lain adalah Ye Chong. Mendengar ini, Cao Zhengchun mengangkat alisnya di balik kacamata berbingkai emasnya. Jelas, dia menunjukkan minat yang besar. Ini dia lagi. Aku tidak menyangka anak ini begitu cakap, Cao Zhengchun berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian berpikir keras. Setelah beberapa saat, Cao Zhengchun menunjukkan senyuman, baiklah. Sepertinya Tuhan telah memberkati saya dengan kesuksesan. Ye Chong dikirim ke ibu kota. Manajer itu sedikit bingung. Cao Zhengchun berkata sambil tersenyum. Orang ini ada hubungannya dengan Yuan Yaoer, dia juga menyembuhkan Tuan Pan dari keluarga Pan, dan dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Tang Chun. Dan sekarang, Bai Yutang dan Tang Sengwu akan datang. Saya mungkin ingin berurusan dengan Ye Chong karena pesta ulang tahun kemarin. Hei, anak ini telah terlibat dengan orang-orang dari 4 keluarga besar, termasuk Long Hushan, jadi dia bisa digunakan untuk berurusan dengan Ye Chong. Realisasikan rencanaku. Mendengar ini, pelayan itu mengangguk. Tuan muda bijaksana dan berkuasa. Anda memiliki rencana besar di usia yang begitu muda. Tampaknya di bawah kepemimpinan Tuan muda, keluarga Cao pasti akan mampu untuk memerintah ibu kota. Cao Zhengchun sedikit tersenyum, turun dan bersiaplah. Pelayan itu mengangguk, membungkuk pada Cao Zhengchun dengan kagum, lalu turun. Di sisi lain, Ye Chong membawa Tang Chun dan Tang Qingfeng ke vilanya. Bagaimanapun, ada banyak ruang di dalamnya, dan dapat menampung beberapa orang. Keesokan paginya, saat Ye Chong sedang bermimpi, dia tertarik dengan aroma sarapan. Boom, 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 malas, bangun dan makan. Suara manis Tang Chun terdengar di pintu. Ye Chong meregangkan pinggangnya, matahari pagi musim dingin bersinar melalui jendela. Mendengar suara manis Tang Chun sambil menikmati sinar matahari yang hangat, pagi ini sungguh luar biasa. Ye Chong menggosok matanya, lalu membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Tang Chun berdiri di sana, menatapnya sambil tersenyum. Tang Chun mengenakan pakaian rumah putih hari ini, dengan 2 kaki panjang ramping menjulang. Dia memancarkan aroma yang sangat spesial. Ye Chong kehilangan akal untuk sesaat, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk naik dan mencium Tang Chun. Melihat penampilan Ye Chong, Tang Chun tersenyum malu-malu, apakah tampan? Setelah itu,
Ye Chong mandi dan datang ke restoran di lantai pertama. Tang Chun dan Tang Qingfeng sudah duduk di meja makan. Mereka bertiga sarapan bersama, sambil menikmati matahari pagi. Mereka tampak bahagia sesaat. Sarapannya terlihat sangat kaya, tetapi kecuali susu bubuk yang direndam dalam air matang Tang Chun, sepertinya semua yang lain dibeli dari takeaways. Ketika Ye Chong menunjukkan ini, Tang Chun tersipu dan berkata, "Apakah kamu suka atau tidak?" Ye Chong dengan cepat menutup mulutnya. Tang Qingfeng jelas dalam suasana hati yang baik. Dia telah lama menjadi tahanan rumah oleh keluarga Tang, dan sekarang dia akhirnya bebas. Xiao Chunxi, Ye Chong, aku tahu, ini akan menjadi dunia anak mudamu mulai sekarang. Tang Qingfeng berkata dengan emosi. Ye Chong, kamu harus menjaga Xiao Chunxi dengan baik untukku. Ye Chong mengangguk, Paman Tang, jangan khawatir. Tang Qingfeng mengangguk, saya percaya pada kekuatan Anda. Bagi saya akan kembali ke Beijing sore ini, dan saya akan menunda bisnis Anda jika saya di sini. Tang Chun mengangguk dengan enggan. Tetapi demi keselamatan ayah, ini memang pengaturan terbaik. Saat ini, Ye Chong tiba-tiba menerima telepon dari Kapten Keamanan Grup Longshan. Hei, Ye, Bos Ye, kamu di mana? Ayolah, sesuatu telah terjadi. Kata Kapten Keamanan dengan cemas. Ye Chong sedikit mengernyit, ada apa? Seseorang datang ke grup Dewa Naga kita untuk membuat masalah dan mencuri barang. Orang-orang ini terlalu kuat, aku bukan tandingannya. Kata Kapten Keamanan. Di ujung lain telepon, terdengar suara perkelahian ping-pong-pong yang samar. Ye Chong tahu bahwa masalah ini mendesak, jadi dia tidak bertanya lagi, aku akan pergi sekarang. Kemudian, dia meletakkan teleponnya, berdiri dan hendak pergi. Aku akan pergi denganmu, kata Tang Chun. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, cukup bagiku untuk pergi sendiri. Tang Chun juga tahu bahwa pergi sendiri tidak akan banyak membantu, tetapi akan membuat Ye Chong khawatir. Jadi dia harus menahan diri, penasaran dan mengangguk. Dia hanya berkata, hati-hati. Ye Chong mengangguk, lalu pergi ke markas grup Longshan. Untungnya, villa tempat tinggalnya tidak jauh dari markas grup Longshan. 20 menit kemudian, Ye Chong tiba di gerbang markas grup Dewa Naga. Hanya saja saat dia datang, mereka yang mendobrak sudah pergi. Kapten Keamanan, dengan hidung memar dan wajah bengkak, sedang menunggu Ye Chong di depan pintu. Melihat Ye Chong datang, dia segera berjalan, dan dengan cepat berkata, Bos Ye, kamu sudah datang. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan masuk, dan bertanya apa yang terjadi saat dia berjalan. Kapten Keamanan kemudian menceritakan apa yang terjadi hari ini. Ternyata pagi ini, tepat saat rombongan-rombongan membuka gerbang, sekelompok pria berbaju hitam menerobos masuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sekelompok pria berbaju hitam ini bergegas ke atas begitu mereka muncul. Kapten Keamanan memimpin orang untuk menghentikan mereka, tetapi orang-orang berbaju hitam ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Setelah beberapa pertempuran, banyak orang dari tim keamanan grup Dewa Naga terluka parah. Kapten Keamanan bukan tandingan lawan, jadi dia dipukuli. Kemudian, Kapten Keamanan memanggil Ye Chong. Pada saat yang sama, orang-orang berbaju hitam itu masuk ke kantor paling atas dari grup Dewa Naga. Disinilah Ye Chong dan Tang Chun bekerja. Orang-orang ini mencari tanpa pandang bulu di kantor. Kapten Keamanan tidak tahu apa yang dicari orang-orang ini. Mereka mengacaukan semua dokumen, kontrak penting, dan beberapa dokumen bisnis rahasia, di semua tempat. Namun, pada akhirnya, orang-orang ini tampaknya tidak menemukan apa yang mereka cari. Kemudian, dia pergi dengan tergesa-gesa, dokumen-dokumen di kantor, termasuk barang berharga dan uang di kas Departemen Keuangan, tidak hilang. Tampaknya orang-orang ini tidak ada di sini untuk uang dan rahasia bisnis. Tapi untuk apa mereka, Ye Chong tidak tahu sekarang. Kapten Keamanan bahkan tidak tahu. Setelah Kapten Keamanan selesai berbicara, keduanya sudah naik ke atas. Ye Chong melihat kantornya berantakan, lemari arsip dan brankas telah hancur, dan isi di dalamnya berserakan. Ye Chong memarahi, apa-apaan ini?
apakah kamu tidak tahu bahwa kelompok Dewa Naga berada di bawah kendaliku? Kamu berani membuat masalah di sini? Kamu harus dikutuk karena membuat kekacauan seperti itu yang telah aku kerjakan dengan sangat keras untuk dikemas. Tim keamanan sambil menghela nafas panjang, Bos Ye, orang-orang ini terlalu kuat, mereka datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Saya sama sekali bukan lawan. Saya tidak dapat menahan mereka meskipun saya mau. Saya benar-benar maaf, Kapten keamanan itu cukup kesal. Ye Chong berkata, tidak masalah. Orang-orang itu datang dengan persiapan, dan mereka semua adalah tuan, kamu tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa ini adalah akhir dari masalah ini. Ye Chong mengeluarkan jimat giok. Dia menyuntikkan nafas naga dan Phoenix ke dalam jimat giok, dan kemudian dengan lembut menghancurkan jimat giok itu. Jimat giok itu langsung berubah menjadi bubuk. Dia menaburkan bubuk itu ke langit, dan melihat bahwa bubuk itu sepertinya ditiup oleh angin yang tak terlihat, perlahan-lahan melayang ke arah timur, seperti rambu jalan yang menunjukkan jalan. Ini, apa ini? Kapten keamanan memandang Ye Chong dengan tatapan kosong. Ye Chong tersenyum, itu hanya tipuan. Kemudian, dia berkata kepada Kapten keamanan, kalian berkemas dulu di sini, dan aku akan kembali ketika aku pergi. Mengatakan itu, Ye Chong mengikuti bubuk itu, turun ke bawah, dan meninggalkan Dewa Naga Gerbang Grup, berkendara ke arah timur. Bubuk ini sebenarnya semacam mantra. Ye Chong melihat sebelumnya bahwa Yuan Yaoer terinspirasi ketika dia menggunakan teknik menahan roh. Dalam warisan Dewa Naganya, ada banyak catatan mantra semacam ini, tetapi Ye Chong tidak pernah benar-benar menerapkannya. Saat melihat Yuan Yaoer menggunakannya, Ye Chong menemukan bahwa mantra ini sebenarnya sangat berguna. Jadi, kali ini, dia menggunakan teknik tracking. Selama dia bisa mendeteksi jejak nafas yang ditinggalkan oleh pihak lain, Ye Chong bisa menggunakan teknik pelacakan ini untuk menemukan pihak lain dengan mengandalkan petunjuk. Kemudian, Ye Chong mengemudikan mobil, mengikuti bedak sepanjang jalan, dan pergi ke gurun di pinggiran ring bagian dalam. Di sini, ada gudang terbengkalai. Bubuk itu tiba di pintu gudang, dan setelah berputar-putar, semuanya jatuh ke tanah. Ye Chong tahu bahwa dia telah tiba di tujuannya. Gudang ini sepertinya sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Halaman gudang itu bobrok, dengan rumput liar di mana-mana, dan tertutup salju ringan saat ini. Tak jauh dari sana, ada beberapa tumpukan kayu yang patah, di atasnya ditumpuk potongan kayu yang sudah berjamur. Di halaman, ada sebuah rumah bobrok, kaca rumah tersebut telah pecah, dan awalnya ditutup dengan selembar plastik, terpal plastik juga pecah, dan saat angin bertiup, terpal plastik berkibar seperti potongan kain tertiup angin. Saat ini, di bagian dalam gudang, ada sekitar selusin pria berbaju hitam duduk. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa Jepang, sama sekali tidak menyadari bahwa Ye Chong telah keluar. Bersambung.